Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang organisasi komputer. Pertama, struktur dan fungsi komputer. Input device, pergi ke prosesor, kontrol unit ALU, dan pergi ke ROM dan RAM dan memori. Output device. Input device, output di output pergi ke I auto port, pergi ke output device, pergi ke control bus, ke central processing CPU, data bus, data address bus, control bus, dan memori. Inilah strukturnya. Fungsi dari komputer definisikan sebagai operasi masing-masing komponen sebagai bagian dari struktur. Adapun fungsi dari masing-masing komponen dalam struktur di atas adalah sebagai berikut. Input device, alat masukan, adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk membaca data atau perintah ke dalam komputer, contohnya keyboard, mouse. Yang kedua, output device, alat keluar. Alat keluar adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluar sebagai hasil pengolahan. Data keluaran dapat berubah seperti hard copy di kertas atau soft copy ke monitor ataupun berupa suara. Yang ketiga, I atau port, bagian ini digunakan untuk menerima atau mengirim data di luar sistem peralatan input di atas terhubung melalui port ini, seperti kabel data, via HP, flash disk, dan lain-lain. Yang keempat, CPU, Central Processing Unit. CPU merupakan otak komputer, prosesor lah, dan memiliki dua bagian fungsi operasional, yaitu ALU, Arithmetica Logical Unit sebagai pusat pengolahan data, dan CU Control Unit sebagai pengontrol kerja komputer. 5. Memori. Memori terbagi menjadi dua bagian, yaitu memori internal dan memori eksternal. Memori internal berupa RAM, Random Access Memory, yang berfungsi untuk menyimpan program yang kita olah untuk sementara waktu. Dan ROM adalah Real Only Memory, yaitu untuk hanya bisa membaca dan berguna untuk penyedia informasi saat komputer berada dinyalakan. Database adalah jalur-jalur pindah data antar modul dalam sistem komputer karena dapat suatu saat tertentu masing-masing saluran hanya dapat membawa 1 bit. Di 1 bit, maka jumlah saluran yang ditransfer dapat dapat membawa pada suatu saat. Lembaran data bus ini menentukan kinerja secara keseluruhan, sifatnya bidireksional, artinya CPU dapat membaca menerima melalui data bus ini. Data bus ini bisa terdiri dari 8, 16, 32, 64 menggunakan jalur perlarang. Yang ketujuh, address bus digunakan untuk mengadakan lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. Pada jalur ini, CPU akan mengirim alamat memori akan tertulis atau terbaca. Ke-8, control bus. Control bus digunakan untuk mengontrol pengguna serta akses data. Akses bus terdiri atas 4 sampai 10 jalur paralel. Dan itulah pelajaran dari organisasi komputer. Kita mempelajari tentang hardware-nya, dan gitulah. Maaf kalau jika ada kata-kata salah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.